Gitu ya. Kalau kemarin-kemarin kan ada ilustrasi gambarnya kan. Nah, kalau kalian diperhadapkan sama soal yang begini, nanti kira-kira di ujian seperti apa? Kalian apa yang harus kalian lakukan? Ya. Kemarin terakhir udah sampai sini ya. Betul ya, terakhir sudah kita bahas ya, ini jarak bidang ke bidangnya. Yang ditanyakan bidang BDG, jarak AFA ke KLF, ke BDG gitu ya. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat soal ini. Kira-kira jelas nggak? Atau kurang besar? Perlu Bandar besarkan sedikit? Ke samping mungkin? Segini cukup? Kelihatan, Adik-adik? Pak. Kelihatan? Buat yang pakai handphone gimana? Kelihatan kah soalnya? Kelihatan nggak soalnya kira-kira? Kelihatan, Pak. Kelihatannya. Oke. Nah, sengaja Kak Bandar nggak kasih ilustrasi gambarnya. Tapi kalau kalian diperhadapkan dengan soal begini, maka yang harus kalian lakukan ini kan selalu berkaitan dengan kubus kan? Ya, berkaitan dengan kubus. Maka gambar kubusnya juga seperti yang kemarin ini, yang A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, gambar patokannya tuh begini. Ya. Nah, coba ini aja dulu. Gambar kubus dasarnya tuh begini, A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D-nya sebagai alas, E, F, G, H-nya sebagai tutupnya, gitu ya. Jadi kalau kalian dapat soal begitu, yang tanpa ilustrasi gambar, kalian patokannya seperti ini konsepnya. Kubusnya A, B, C, D-nya sebagai alas, E, F, G, H-nya sebagai tutup. Ya, ini baku. Untuk beberapa soal matematika dia pakai konsepnya begitu. Ya, oke. Kecuali nanti dia beri gambar yang lain. Kalau tidak ada gambarnya, konsepnya begitu selalu. Ya, oke. Jadi Kak Bandar ulangin buat yang baru masuk. Ini Kak Bandar sengaja kasih soal latihan yang tidak ada gambarnya. Ya. Nah, ketika kalian dapat soal begini, kan ini kubusnya nggak ada gambarnya nih. Nah, maka yang harus kalian lakukan adalah kalian uh, mengingat, gitu ya, mengingat konsep kubus yang sebenarnya kalau soalnya begini, itu pakai konsep yang begini, A, B, C, D-nya sebagai alas, E, F, G, H-nya sebagai tutup, gitu ya. Gambarin kubusnya dulu aja, baru nanti akan kita pecah lagi ke soalnya seperti apa ya yang ditanyakan gitu. Intinya kalian tahu konsep dasar kubusnya dulu aja, ya. Oke? Kalau kemarin-kemarin kan Kabanar selalu kasih ilustrasi gambarnya. Sekarang kalau soalnya begini tanpa ilustrasi gambar, yang perlu adik-adik ingat adalah kalian tahu konsep kubus A, B, C, D, E, F, G, H yang dimaksud itu adalah yang seperti yang kemarin kita latihan, gitu ya, gambarnya ya. Jelas? Oke, coba kerjain dulu ya nomor 1 sampai 5 ya. Oke. Oke. Satu-satu soal dulu aja. Yang penting gambarin dulu kubus A, B, C, D, E, F, G, H-nya. Nanti udah itu baru baca keterangan soalnya nomor 1 dulu. Di situ ada keterangan titik P itu titik tengah rusuk AE. Irisan bidang yang melalui P, D, dan F dengan kubus berbentuk apa tuh? Hai Gret, Gret, kayaknya salah masuk link Gret. Ya Greta pelajarannya PTD betul ya, IPS ya. Buat yang paket B kan hari Kamis dan Senin ya, Gret ini hari Selasa. Oke, okay? Thank you Gret. Kalau ada yang mau coba jawab nomor 1 boleh, nomor D.
345 boleh. Ya. Pagi Sam, pagi Kathleen. Pagi. Ya. Buat Kathleen dan Sam yang baru Good morning, masuk. Tante. Ya, good morning Samantha. Oke. Pagi Sam. Pagi, Pak. Maaf ya telat ya, Pak. Ini lagi ada pembangunan di sini, jadi harus pindah tempat dulu. Oke. Pagi Nathaniel. Nah, buat yang baru masuk, Kak Bandar kasih ada latihan soal 5, seperti yang ada di layar. Nah, kalau kemarin-kemarin kan Kak Bandar kasih ilustrasi gambarnya. Oke, nah sekarang kan nggak ada ilustrasi gambarnya nih. Nah, adik-adik, kalau kalian dapat soal begini, kalian bisa ilustrasikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H-nya itu seperti yang kemarin. Kak Bandar spill lagi ya bentar ya. Nah, jadi A, B, C, D, E, F, G, H-nya itu seperti ini. Yang ini, polos begini. Gitu ya, polos tanpa ada garisnya. Gitu ya. Ini polos begini nih. Oke? Nah, kalau diketahui soal begitu, A, B, C, D, E, F, G, H, kalian gambarinnya begini. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H seperti ini. Ya, gitu ya. Oke, sekarang gambarin dulu, baru nanti lihat ke soalnya. Seperti apa keterangannya ya. Oke, yuk. Oke, ya. Yuk, kita balik ke soalnya ya. Nanti kalian gambarin begitu ya. Nah, ini soalnya ada 5. Konsepnya sama, kubus semua. Jadi kalian bisa coba telaah satu-satu apa yang ditanyakan di soalnya, apa keterangan soalnya, dan nanti bisa ketemu cara menjawabnya seperti apa. Ya, pelan-pelan aja ya. Buat yang baru join, ini adalah yang 5 soal. Tadi kabar dari Spill. Seperti apa sih gambar kubusnya? Kan di sini nggak ada ilustrasinya ya. Oke? Kabar kasih waktu sekitar 15 menit ya. Coba kerjakan. Sedapatnya kalian dulu, dapat berapa soal. Ya, thank you adik-adik. Selamat mengerjakan.
Ini kalau dikerjain Pak Bandar, ini dikirim ke DCR atau dikirim kemana? Nggak usah, nanti kita bahas aja sih. Oh, oke, makasih Pak. Latihan di kelas aja. Ya. Buat yang baru masuk, ini ada 5 soal. Kalau kemarin-kemarin Kak Bandar kasih soalnya ada gambarnya. Nah, kalau kayak gini, nggak ada gambarnya, hal yang pertama yang perlu adik-adik lakukan adalah bikin dulu sketch gambarnya. Nah, secara umum, sketch gambar kubus ABCDEFGH itu seperti ini. Secara umum ya, kalau tidak ada ketentuan gambarnya, maka kalian pakai konsep ini. Ini adalah konsep umum. Kalau nggak ada gambarnya, kayak tadi soalnya nggak ada gambarnya, pakai konsep ini ya. Gambar ini, ABCD, EFGH. ABCD-nya itu adalah sisi alasnya, EFGH itu adalah sisi atapnya atau tutupnya. Ya, jadi kalian bisa ilustrasikan dan gambarkan ini, kubus ini, supaya nanti bisa mengerjakan soal yang 5 tadi. Ya, karena Kak Bandar tadi kan sengaja kasih soal yang nggak ada gambarnya. Solusinya gimana ya, kalian harus tahu konsep umum gambar kubus kalau nggak ada gambarnya di soal ya. Seperti ini contohnya ya. Konsep ABCD itu sebagai alas, EFGH itu sebagai tutup. Nanti tinggal dicek dan kalian lihat soalnya seperti apa. Nanti tinggal diteliti lagi ya apa yang diminta dari soalnya. Oke? Jelas ya? Saya benar pindah ke soalnya ya. Ada 5 soal yang tanpa gambar, jadi pakai gambar yang tadi ya. Itu umum buat semua soal matematika yang tanpa gambarnya ya. Oke, jelas ya? Iya, saya nggak apa-apa. Walaupun cuma nomor 2 itu udah oke ya. Kalau mau coba nomor 1 boleh, nomor 3 boleh. Di 10 lewat 10 kita bahas ya. Thank you, Sam. Buat adik-adik yang kurang jelas soalnya, Kak Bandar sudah share di grup Matematika kelas 12 ya. Di grup WA Matematika kelas 12 sudah Kak Bandar share ya. Nanti bisa kalian lihat lebih jelas di sana. Kalau memang yang di share screen Kak Bandar kurang jelas ya. Udah terima semua, Han? Udah kelihatan, Han? Di grup ada nggak, Han? Ana ada di grup? Oh, ada. Ya, oke. Bisa dilihat di sana ya soalnya ya. Oh, Kak, saya belum masuk grup. Oh, oke. Akhirnya boleh chat Kak Bandar nggak? Nanti biar Kak Bandar add ke grup ya. Ya, Kak. Kak Bandar nggak ada nomornya. Siapa lagi yang belum masuk grup adik-adik? Boleh tahu nggak? Eh, grup WA, Pak. Iya, grup WA kelas 12 Matematika. Saya belum masuk. Oke, deh.
Boleh chat Kak Bandar ya di WA ya. Nanti Kak Bandar yang tambahin ya. Oke. Ya. Ada beberapa Kak yang belum masuk. Iya. Kalau dari yang aku lihat. Oh, Zera belum masuk Pak, katanya Pak. Pian belum ya? Masih banyak banget yang belum masuk, Pak Bandi. Bukan Pak. Oh. Zera katanya belum masuk Pak. Oh iya, kirim nomornya aja lah di chat, nanti dibantu sama Kak Bandar. Ya. Oh ya, tuh Zera, kasih Zera. Chat di Zoom sini ya. Zera kan sebelumnya tunggal daring kan? Iya. Jadi baru ini ya komunitas ya. Oke. Ini aku kan baru jadi ketua kelas, aku perlu jadi admin juga nggak, Pak Bandar? Oh, nanti SM Kak Bandar jadiin adminnya. Oke, Pak Bandar. Buat yang belum masuk grup, boleh ketikin nomor chatnya di nomor WA-nya di chat Google Meet aja ya. Nanti Kak Bandar add ya ke grup. Buat Kathleen, buat siapa lagi tadi ya? Akira, Zera. Oke, Zera udah japri Kak Bandar ya. Thank you Zera. Ntar Kak Bandar add ya. Ya, lumayan seru jadi ketua kelas, bisa nulis ini, bisa nulis absen. Kalau guru lupa, aku bisa nulis absen. Oke Sam, thank you. Si Justin jadi korbannya. Aku selalu nitip file absennya di Justin. Iya, sekarang aja udah lumayan banyak nih. Aku lihat di chat. Justin tuh masuk grup Just. Sepertinya tidak. Oh, boleh kirim chat Kak Bandar Just, biar Kak Bandar ini admit ke grup. Bisa lewat Samuel aja nggak? Samuel bisa masukin aku ke grupnya nggak? Aku udah jadi admin belum? Ntar aku cek dulu WA aku ya. Karena soalnya Samuel udah punya WA aku kan. Aku belum jadi admin. Oke, Zera, Kathleen sama Akira udah Kak Bandar invite ya ke grupnya. Sam, Kak Bandar udah jadiin admin, bisa invite yang lain yang belum ada ya. Oke, Pak. Terima kasih Pak. Oke, Kathleen.
Oke, ada yang udah selesai nomor 2. Tadi Samantha udah Japri Kabandar. Ada yang lain yang udah selesai? Sudah 10:10. Nomor berapa yang mau kita bahas? Yang udah kalian kerjakan aja dulu. Yang menurut kalian mudah dulu kalian kerjakan. Nanti kalian bisa cek jawabannya kira-kira benar apa enggak ya. Oke, kita bahas nomor 2. Ya. Oke. Gambar yang tadi Kak Bandar coba pindahin ke sini. Ntar Kak Bandar pindahin ya. Ya, gambarnya kira-kira begini. Nanti adik-adik bisa gambarkan lebih rapi lagi di bukunya. Oke, Bandar coba besarin ya. Yuk. Udah kelihatan ya gambarnya? Nah, sekarang nomor 2 dulu ya. Ini kubusnya begini, A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, perhatikan buat titik P-nya. Titik P-nya itu adalah pertengahan rusuk AD. Berarti di antara rusuk AD ini, titik tengahnya ada titik, di sini ada titik P. Berarti ya. Oke. Lalu titik Q-nya di garis BC. Q-nya di garis BC di sini, berarti ini Q-nya. Ya. Oke, lalu kemudian CG. R di CG. R di CG. R itu di CG. Nah, ini adalah R. Nah, kalau garis ini dihubungkan ya garisnya ya. Nah, kira-kira ini gambar apa sih? Kan itu yang ditanyain ya. Bidangnya kira-kira bentuk apa sih? Gitu ya. Dari ke Q. Sorry. Nah, ada yang bisa tebak ini gambar apa kira-kira? Abang lagi usaha hubungin. Ya. Ini dihubungkan ke sini. Hah? Kira-kira gambar apa nih? Segi 4 sembarang ya? Segi 4 atau segitiga? Segi 4. Ada 3 titik kan? P, Q, R. Oke. Irisan bidang yang melalui PQR dengan kubus berbentuk Titiknya apa? apa, Sam? Zera apa, Zer? Itu Pak. Zera mau jawab apa, Zer? Tadi itu segi 4. Segi 4 sembarang. Segi 4 sembarang. Yang lain? Kapan hubungin titik PQR-nya? Tiga Pak. Kathleen? Segitiga. Segitiga. Oke, ada 2 segitiga, ada 2 segi 4. Yang lain gimana? Segitiga. Mailin segitiga.
Boleh nggak tahu kabar dasarnya kenapa kalian bilang segi 4? Boleh nggak? Nggak apa-apa. Pendapatnya kan harus ada ininya, harus ada eh, alasan yang kuat. Kenapa sih kalian bilang itu segi 4? Boleh nggak Kak Bandar tahu? Buat tadi siapa yang jawab ya? Zera, terus siapa lagi tadi yang jawab? Segi 4? Segi 4 sembarang ya terutama ya. Nah dari sini kan kelihatan bahwa dia kan sebenarnya dari P ke R itu kan ruang kan, diagonal ruang. Lalu dari R ke Q itu juga diagonal bidang, ya. P ke Q-nya diagonal bidang. Nah, ini dari gambar ini terlihat bahwa ini memang adalah segitiga adik-adik ya. Jadi jawaban buat nomor 2 itu adalah yang B, ya. Oke? Aman ya buat nomor 2 ya. Oke. Good job buat yang jawab segitiga, yang tadi masih berusaha buat mengerti tentang gambarnya. Kak Bandar coba copy gambarnya tadi supaya bisa kita kerjain di sini gitu ya. Nah, gambar ini kita pakai buat kerjain 5 soal ini gitu ya. Oke. Aman? Oke. Sip. Ada nomor berapa lagi yang kita kerjain? Samantha udah kirim nomor berapa lagi nih Samantha? Keren nih. Sam hebat Sam. Ini nomor 2 tadi sudah. Oke. Nomor berapa lagi Sam? Yang udah Sam. Nomor 4. Wah, Samantha udah ada ke nomor 4. Yuk nomor 1 ada yang udah dapat jawabannya nomor 1? Saya, Berapa Kat? Apa Kat jawabannya? aku sih jawabnya B. B. Oh, Melin baru dapat itu doang. Gak Iya. apa-apa. Mi. Lagi mager ya, Mi? Oke. Nomor 2 oke ya. Kak Bandar clear ya gambar yang ini ya. Jawabannya segitiga ya. Nanti kalian bisa gambarin lagi ya. Oke. Sekarang kita lihat cek nomor 1 dulu. Tadi apa Kat jawabannya? B. Iya. Segitiga juga. Iya. Cek ya. Segitiganya ini ABCD kubusnya ini ABCD F G H, titik P-nya itu titik Itu nomor tengah. 1 dapatnya segitiga, Pak Bandar. Iya, kita cek ya, Sam. Titik P itu titik tengah rusuk AE. Rusuk AE itu kan yang ini, yang tegak ini loh, dari A ke E ya kan. Nah, di tengah-tengah rusuk AE ini tadi ada titik P kan. Ini ada titik P di sini. Oke. Irisan bidang yang melalui P, D, dan F. Dengan kubus berbentuk, oke. P, D, dan F. Kak, D dan F-nya kan nggak ada di soal. Nah, tapi digambarkan kan ada nih. Ya, tinggal hubungin aja. D, P ke D, lalu F ke D ini kan diagonal bidang, ya kan? Oke. P ke F ini diagonal, P ke F itu diagonal ruang. F ke D, itu diagonal ruang. P ke F itu diagonal bidang. Ya, oke. Kira-kira ini gambar apa sih? Ini gambar apa sih adik-adik kira-kira? Segitiga, Kak. Segitiga lagi. Oke, segitiga apa kira-kira? Pokoknya segitiga lah dulu ya. Kalian udah tahu bahwa ini segitiga kan? Segitiga apanya lebih tepatnya ini adalah segitiga siku-siku ya. Sisi miringnya yang mana Kak? Sisi miringnya adalah yang ini, yang diagonal ruang ini. F ke D ini. Sisi miringnya. Sorry, nggak pas terus ya gambar. Oke. Jadi jawabannya adalah yang B juga ya. Segitiga juga. Oke, good. Ada lagi mau coba jawab nomor berapa? Nomor 3 mungkin, 3, 4, 5 ada yang mau coba jawab, silakan. Oke, tadi saya udah nomor 4. Ya, Samantha tadi sudah nomor 4. Yuk kita cek nomor 4 yuk. Nomor 4 itu panjang rusuknya A cm.
Ya, di gambar ini 4 cm, berarti 4-nya tinggal ganti aja dengan A kan? Diganti A, lalu yang ditanyakan adalah jarak titik F ke AC. F ke AC, AC itu berarti ini kan, diagonal bidangnya. Jarak titik F ke AC. Ingat, titik ke garis itu nanti jadinya adalah dia adalah eh, pertemuannya itu tegak lurus ya. Oke. Yuk coba kerjain dulu nomor 4 ya. 3, 4, 5 dulu ya. Aku nomor 3 dapatnya 40. Nomor 3, 40. Oke. Nomor 3 rusuknya 4 kayak di soal ya. Sama tepat. 42, Pak. Yang B berapa? Oke, jawabannya Samantha tadi nomor 4 adalah A akar 2. Nomor 5 adalah C. Oke. Sam tadi nomor 3 adalah 40. Yuk nomor 3 dulu yuk, cek yuk. Nomor 3 ya, 3 bandar clear ya. Yuk, nomor 3 dulu yuk. Oke. A, B, C, D, E, F, G-nya seperti ini, rusuknya sama 4 cm, titik P-nya, jarak titik P pada CG. Titik P pada CG, oke, sorry. Ini siapa yang baru mau join? Oh, nanti kelas 10 nih. Jika titik P pada CG, ini titik P-nya berarti di sini ya. Titik Q pada DH, Q-nya di sini juga. Ini Q, oke. Dan CP sama dengan DQ. CP sama dengan DQ, oke udah kita gambarin ya tepat di tengah-tengah dua-duanya ya. Jadi panjangnya sama, CP dan DQ udah sama. CP dan DQ-nya 1 cm. Oh, berarti jangan di tengah. Karena kalau di tengah kan dia 2 cm kan? Oke, kita turunin dikit ke bawah. Supaya 1 cm dia ya. Ini P, ini DQ. Oke. Oke, ya. Yuk. CP-nya 1 cm, DQ-nya 1 cm juga. Oke. Maka bidang PQIF. PQ, oke, PQIF, oke. Berarti gini ya, kita tinggal tarik dari Q ke E, bentar ya. Tinggal tarik dari Q ke E, tarik dari F ke P. Oke, tinggal tarik garis ini nih, samping. Nah, bidang PQIF, oke, yang mengiris kubus tersebut menjadi 2 bagian. Volume yang lebih besar mana? Kira-kira volume yang lebih besar yang mana? Apakah yang ini kabar bilang ini sebelah atas ya atau sebelah bawah? Kira-kira mana nih yang lebih besar? Kita lihat ilustrasi gambarnya aja dulu. Lebih besar yang mana sih kira-kira?
Kalau Yang tadi kiri, Kak. yang bawah, Ya. yang bawah kan? Ini kan berarti 3 senti. Dari sini ke sini 3 senti, oke? Kenapa lebih gede yang bawah? Ini tetap 4 senti kan? Lalu ini kan sisi miringnya dari ini kan tinggal 3 senti nih. 4 dan 3. Berarti garis ini berapa sih? Gitu ya. 4 dan 3 itu kan berarti akar 4 tambah 3 kuadrat. Berarti ini 5. Ini panjangnya 5 senti nih. Oke. Garis ini panjang garis FP sama garis EQ ini panjangnya 5 senti. Oke. Nah, tinggal kita cari volumenya. Gitu kan? Ya. 3, 4, 5. Sementara yang ini 4 dan ini 4 gitu ya. Terus dia nambah lagi 1 di sini. Ini kan bisa kita belah nih. 4, 4, 1. 4, 4, 1 itu udah 16 cm kubik. Ya, belum yang ininya. Yang dari sini ke sini. Gitu ya. Jadi, dari gambar ini, jelas yang atas ini, yang sisi sebelah belakang itu lebih kecil dibanding sisi yang depan. Nah, pertanyaannya, volume yang lebih besar berapa? Gitu kan. Nah, ini kita belah dulu berarti dia. Ini kita belah dulu. Kayak tadi yang Kak Bandar bilang ya. Ini kita belah dulu. Maka nanti dapat gambarnya kayak gini. Ya. Oke, ini sama aja kubus atau balok. Ini dapatnya balok yang ke atas ya. Balok dibelah 2 tapi miring. Oke. Nah, kita cari dulu balok, volume balok yang panjangnya 4 cm kan, ke sini, ini 4 cm. Lalu tingginya, lebarnya juga 4, tingginya 3. 4 kali 4 kali 3. Ya kan? Itu berapa? 4 kali 4 kali 3 berapa? 48. Oke. Nah, ambil yang ini ya, yang Kak Bandar batasin ini ya. Yang tadi Kak Bandar bilang balok dibelah 2, gitu ya. Nah, ini sekarang kita ngomongin volume yang ini. Bentar. Berarti volume yang EQ FC. Volume EQ FC kita ngomongin dulu ya. Berarti setengah kali 48. Oke, setengah kali 48 itu berarti 24. Oke. Nah, lalu tinggal tambahin yang ini. Ini kan balok juga yang bawahnya kan 4, 4, 1. Berarti tinggal tambahin 4 kali 4 kali 1 berarti 16. 24 tambah 16. Berarti 40 cm persegi. Jadi jawabannya yang 40 cm persegi. Berarti jawabanku benar ya, Pak ya? Ya, betul. Nah, pertanyaannya kalau yang besarnya 40 cm persegi, yang kecilnya berapa volumenya? Kan kita sepakat tadi bahwa yang paling besar itu yang kita cari tadi kan yang depan, sisi depan. Volume yang belakang itu berapa? Mei, berapa Mei? 4. 24. Alasannya apa Mei? Kathleen apa Mei? Nih. Ya tinggal dikali ya maksudnya volume kubus yang besarnya 4 kali 4 kali 4 terus dimin yang tadi volume yang besarnya ya pasti yang kecilnya. Oke, berarti 64 kurang 40, tinggal yang kecil ya kan? Jadi 24. Kathleen apa Kathleen? Maaf, aku nggak sengaja itu. Pencet ya? Oke, good. Jadi betul ya jawaban Melin tadi, kalau kalian ditanya berapa sih volume yang paling kecil, yang lebih kecil? Volume kubusnya secara keseluruhan kan 4 kali 4 kali 4, 64 kan. Dikurang volume yang tadi, bangun yang sudah diiris tadi. Ya, yang besarnya kan 40 kita cari kan. Berarti 64 kurang 40 itu 24. Ya, kalau ditanyakan yang kecil. Ya. Oke? Sampai sini aman?
Aman, Pak. Aman ya? Oke. Lanjut, nomor 4. Kubus ABCD EFGH, panjang rusuknya A cm, jarak titik F ke AC. Ini catat dulu aja nomor 3. Titik F-nya di atas, AC itu diagonal bidang alasnya. Ada yang udah dapet selain Samantha tadi jawabannya A akar 2 kalau nggak salah. Lia dapat nggak nomor 4 nih? Belum, Kak. Belum, oke. Udah selesai dicatat yang nomor 3? Coba kita lihat nomor 4 ya. Ini Kak Bandar clear ya? Ilustrasi yang nomor 3 ya. Nah, kalau kayak gini sebenarnya yang kayak Kak Bandar bilang, lebih serunya kalau kita ada prakteknya. Gitu ya. Coba Kak Bandar cari di toko online apakah ada media pembelajaran buat yang ini. Yuk, titik F ke AC, berarti AC itu kan diagonal bidang tadi yang Kak Bandar bilang ya? Diagonal bidang alas. F ke AC, selalu tegak lurus kan F ke AC. Kan, sebenarnya jarak titik F ke AC. Nah, ini selalu tegak lurus. Nah, masalahnya tegak lurusnya itu nggak selalu dia atasnya horizontal, langsung vertikal gitu ya. Jadi kalau kalian mau coba ilustrasiin, kalian tarik garis atau tarik benang dari pojok kiri atas ruangan kalian ke tengah lantai. Ke lantai gitu, ke diagonal lantai kalian. Gitu ya. Oke, ini panjangnya A, ya kan? Ini tadi A, rusuknya A, 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 A. Oke, udah? Beda dengan kalau dibilang F ke titik C. Kalau F ke titik C itu kan diagonal bidang. Tapi F ke garis AC, maka dia pertemuannya titik ke garis yang selalu tegak lurus gitu kan. Mau dia bidang ke bidang itu selalu tegak lurus, garis ke bidang juga tegak lurus, titik ke garis juga tegak lurus. Ada yang mau coba jawab nomor 4? Atau kita bahas besok lagi ya nomor 4 dan 5 ya. Nanti Kak Bandar tambahin lagi soalnya ya. Di grup ya. Oke? Habis ini kalian ada kelas lagi kan? Sama Tua sama Kasem kalau nggak salah ya. Yuk, kita absen dulu ya. Silakan open cam-nya ya. Greta, Greta kayaknya salah kelas lah, Greta. Greta kayaknya masuknya ke IPS, Greta. Iya. Oke, yuk. Absen yuk. 3, 2, 1. Ini dong, ini cuma berempat doang nih, berlima yang buka webcam. Yuk, yang lain? Dah, ini aja. Yuk, 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik semua. Bye-bye. Kasih Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Pak. Oke.